Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa hidup kita seolah susah, rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut, dengan beranggapan jangan-jangan uang yang dia hasilkan dari hasil korupsi, atau jangan-jangan dia dapat uang dari hasil menipu orang lain, atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin atau pesugihan, dan lain-lain. Hilangkan sifat iri tersebut, dan mari sama-sama kita mengkoreksi diri kita agar terhindar dari anggapan atau prasangka yang seperti itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah 7 hal yang menyebabkan rezeki kita kurang lancar menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah berbuat syirik. Kemusyrikan atau berbuat syirik adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Contohnya seperti ini. Kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Dan apabila rezeki itu datang melalui seseorang, maka berterima kasihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang tersebut. Dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki itu adalah si fulan, tetapi ia hanya perantara datangnya rezeki kepada kita, dan berterima kasihlah juga kepadanya. Kemudian yang kedua, perhatikan sholat kita. Misalnya sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalnya masih malas, paling tidak tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya, tambah lagi 1 waktu. Jika sudah lengkap menjadi 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan, dan hindarilah untuk menunda, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibandingkan mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit. Lalu yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua kita, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaflah kepadanya, karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala ada pada ridho orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak doakanlah mereka dengan doa yang baik, dan meminta maaflah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha belas kasih kepada hambanya. Lalu yang keempat, memakan harta yang bukan hak kita. Dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yaitu 2,5%. Untuk itu, kita harus sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan kepada mereka. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak mereka. Dan tidak perlu malu, meski yang kita berikan hanyalah sedikit, karena berawal dari yang sedikit, dengan niat yang tulus, itulah awal kita semuanya akan ditambah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa, lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk sedekah. Dan apabila kita jual beli barang, maka utarakan barang tersebut sesuai dengan kondisinya. Contoh misalnya, jual beli HP bekas,
Jika ada yang rusak, utarakan saja kekurangannya dan berikan dengan harga yang pantas. Ada yang bilang, kalau kita jujur akan hancur, tapi perlu diketahui, mungkin kita akan menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur. Tapi yakinlah, kita akan mendapat lebih besar di kemudian hari kalau kita bisa jadi orang yang jujur. Dan orang yang tidak jujur mungkin akan mendapatkan banyak di awal-awal, akan tetapi setelahnya ia akan mendapatkan sedikit karena perbuatan yang kurang jujur yang dilakukannya sendiri. Untuk itu, saran kepada kita semuanya, jika sifat ini masih ada pada diri kita, maka mulailah sedikit demi sedikit untuk menghilangkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, yaitu berbohong. Mungkin ada benarnya jika ada anggapan tidak mengapa kalau kita berbohong demi kebaikan. Akan tetapi, perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, saya rasa itu kurang sesuai. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi. Dan sifat seperti itu membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, untuk sebagian orang, menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Akan tetapi, bisa kita kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut. Dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur, meski di awal terasa sangat berat. Akan tetapi, insya Allah ke depannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan nyaman. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu rezeki kita menjadi sulit. Dalam hal ini saya mengatakan hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita sulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 penyebab utama kenapa rezeki seolah sulit datang kepada kita. Untuk itu, bagi saudaraku semuanya yang mendengarkan video ini, mulai sekarang dan seterusnya, hindari dan tinggalkan sebisa mungkin 7 hal tersebut. Dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan yang lainnya. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.